Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bersama saya di channel NS26 ya. Nah, di video kali ini saya mau membahas ya mengenai syarat cara kerja supaya motor itu bisa hidup ya. Nah, untuk pemula mungkin belum tahu ya, sebagian orang. Nah, untuk syarat kerja motor itu ada beberapa syarat ya. Nah, yang ke satu komprehensi. Nah, komprehensi yang kedua ada pada bagian BBM ya. Nah, yang ketiga ada pada bagian pengapian. Nah, fungsi syarat ini untuk menghidupkan motor itu harus terpenuhi semuanya ya. Nah, untuk kalian bagi pemula, sebelum kita lanjut membahas lebih jauh, ada baiknya kalau kalian suka dengan video ini, bisa kalian dukung ya channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, untuk sebagian orang mungkin belum tahu ya syarat kerja untuk menghidupkan motor itu. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk syarat kerja motor itu kan tadi kan saya udah kasih tahu ya. Yang satu komprehensi, yang kedua BBM, yang ketiga pengapian. Nah, kenapa Bang udara nggak disebutin ya? Nah, kalau udara itu nggak mungkin ya kehabisan, karena udara itu ada setiap saat, setiap detik, setiap menit ya. Nah, kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Nah, Bang, kenapa motor saya susah hidup ya? Yang tiga syarat tadi sudah terpenuhi. Nah, coba kita analisa dulu ya. Nah, yang ke satu komprehensi. Katanya komprehensi itu sudah ada ya. Nah, untuk komprehensi itu tidak akan rubah-rubah ya, kecuali motor yang udah rusak ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga BBM. Nah, Bang, untuk komprehensi dan BBM sudah terpenuhi. Nah, yang ketiga di sini ada pengapian ya. Nah, pengapian ini ada ya. Nah, kita tahan dulu, ada ya, ada. Nah, biasa untuk pengapian ini sering terjadi ya, sering terjadi bahkan sampai pengapian ini hilang. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa pengapian itu bisa memenuhi syarat untuk menghidupkan si motor ya. Nah, begini. Kalau kita ya melihat kalau kita engkol-engkol ya, engkol-engkol pengapian itu ada ya, tapi saya cukup bilang ada dulu ya, karena ini belum kita cek recheck lagi ya untuk menganalisa pengapian itu mampu enggak untuk menghidupkan si motor ini. Nah, untuk mengeceknya kita cek dulu pada bagian kop busi ya, pada bagian kop busi. Apakah pada bagian pengapian itu bagus atau tidak ya? Nah, kalau cuma kata ada, belum tentu ya. Nah, untuk kalian bisa cek ya pengapian itu mampu atau tidaknya ya. Nah, biasanya untuk pengapian yang bagus itu ada pada warna biru keputih-putihan ya, kayak gitulah. Nah, untuk yang warna merah itu kayaknya kurang mampu ya untuk menghidupkan si motor ya. Nah, ini sesuai pengalaman saya ya selama di lapangan ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kalian mengalami seperti itu, pengapian yang kurang bagus atau warna apinya menjadi merah bahkan lebih kecil ya, bisa kalian cek satu persatu ya. Pertama kita cek dulu ya pada bagian koil. Koil itu yang kabelnya itu panjang ya menuju ke busi. Nah, itu yang ke satu. Kita persiapkan dulu ya partnya untuk mencoba menggantinya. Kalau masih tetap diganti pada bagian koil, kita lanjut lagi pada bagian
apa CDI ya, CDI. Nah, CDI ini kan berfungsi sangat penting ya, sama seperti pada bagian coil. Nah, untuk yang ketiga, silakan kalian periksa pada bagian spoolnya, karena spool jalan yang ada pada blok sebelah kiri ya, itu adalah cikal bakal dari semua pengapiannya. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya kalau api kecil itu berwarna merah itu bisa terjadi karena kerusakan atau melemahnya pada bagian coil, atau ada pada bagian CDI ya. CDI. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal membahas mengenai komprehensi ya. Nah, komprehensi itu kan tidak akan berubah ya, pasti segitu-gitu aja. Kecuali kita yang rubahnya ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal bahas BBM. Nah, untuk BBM itu syarat kerjanya ya untuk menghidupkan si mesin. Nah, untuk kalian bingung nih cara mengeceknya bensin turun apa enggaknya ke ruang bakar ya. Nah, kita cek dulu ya, buka bagian box filter udaranya ya yang mencakup ke karbu. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita coba tutup ya bagian lubang karbunya ya, tuh apa namanya ya, lupa lagi. Nah, yang itu ya, tinggal kita tutup, tinggal kita engkol ya, apakah dia mampu nyebrot itu bahasa Indonesianya apa? Nyembur ya, nyembur. Nah, kalau nyembur tangan kita basah, berarti dia mampu menyemburkan si bensin itu kepada ruang bakar ya saat kita engkol. Nah, kalau tidak, malah kebalikannya ya, mungkin itu ada pada bagian bermasalah pada bagian penyetelannya ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk 3 syarat itu Bang, saya udah mencukupi ya, tapi motor tetap gak bisa nyala ya. Nah, untuk para mekanik pasti ya masalah ini sudah tergolong sering ditemui ya di lapangan, bahkan hampir setiap hari ya. Nah, kayak gitu. Nah, bagi pemula, kalau masih tetap nggak bisa hidup ya, tetap nggak bisa hidup meskipun yang 3 syarat itu udah terpenuhi, kita cek pada bagian setelan klep ya, karena bagian setelan klep ini sangat penting ya. Nah, kita coba ya, pertama-tama kita topkan dulu ya, bagian piston itu harus ada pada titik TMA ya, atau titik mati atas, jangan pada bagian TMB ya, atau titik mati bawah. Nah, kayak gitu. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ya pada bagian gigi sentrik, apa sudah sudah ada pada bagian top apa belum ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah kelihatan sudah top, kita tinggal cek ya pada bagian klep. Seharusnya itu kan si klep antara setelan klep dan klepnya itu kan harus ada spasi ya, untuk semua motor itu beda-beda ya, untuk renggang dan rapatnya si spasi itu. Nah, kita analisa dulu ya bagian si klepnya itu. Kalau terlalu rapat bisa kita longgarin sedikit ya. Kalau udah dilonggarin, kira-kira ada tanda-tanda kehidupan, berarti masalahnya ada pada bagian klep ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk mengecek komprehensi, untuk mengecek komprehensinya cukup mudah ya. Nggak usah buka bodinya, tinggal kita engkol aja apa. Kalau itu terasa keras, terasa berat ya, terasa berat bukan berarti berat nggak bisa diengkol ya, berat tapi bisa diengkol, berarti itu komprehensi bagus ya. Kalau lebih jelas, kita buka dulu businya,
buka dulu businya, terus kita masukin telunjuk jari kita ke lubang busi ya. Kita coba engkol. Kalau ada suara cepret itu bagus ya. Nah, kayak gitu bagus ya, itu komprehensi bagus. Nah, kalau semuanya udah terpenuhi, bagian setelan klep, pengapian bagus, BBM udah bagus, terus komprehensi bagus. Kalau motor nggak bisa hidup, masa soalnya kan syarat kerja itu cuma ada 3 ya, 4 lah kita sebutin ya, komprehensi, pengapian, BBM dan udara ya. Udara itu nggak usah dibahas lah, soalnya kan udara itu kan ada setiap saat ya, nggak mungkin kehabisan. Nah kayak gitu Mas Bro. Mungkin kalian ada yang mau bertanya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Semoga penjelasan kali ini bisa dimengerti dan lebih jelas ya bagi kalian pemula. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis lagi ya di kolom komentar. Kalau ada masukan, kritik dan lain sebagainya bisa kalian juga tulis di kolom komentar ya. Kalau begitu terima kasih ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kalau ada kata-kata yang kurang jelas, bisa kalian koreksi ya di bawah di kolom komentar ya. Ya kalau gitu terima kasih ya. Kalau kalian dikiranya konten ini bermanfaat, bisa kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Ya kalau gitu terima kasih Mas Bro. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.